ketemu lagi sama Mama Lita. Di video kali ini aku mau membahas tentang mommy brain, baby brain, ataupun pregnancy brain. Apa sih itu semua dan apakah itu nyata dan merupakan kondisi medis ataupun hanya mitos belaka? Nah, mommy brain, baby brain, ataupun pregnancy brain ini adalah istilah yang menggambarkan kondisi seorang perempuan yang masuk masa menjadi seorang ibu, yaitu hamil dan juga melahirkan, yang dinilai biasanya mudah lupa ataupun lemot gitu ya. Nah, apakah sebenarnya kondisi mommy brain, baby brain, ataupun pregnancy brain ini adalah kondisi yang nyata dan merupakan kondisi medis ataupun hanya istilah saja gitu ya? Nah, ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah mitos, dan pendapat ini pun banyak juga yang diamini ataupun diyakini oleh beberapa kalangan medis seperti dokter ya. Jadi ada juga yang mengatakan ini hanyalah sebuah kondisi sementara karena seorang ibu masuk masa kehamilan dan melahirkan itu capek dan kurang istirahat, makanya dia menjadi lemot ataupun mudah lupa. Tapi penelitian terbaru yang Mama Lita temukan di internet gitu ya, itu ternyata mengatakan hal sebaliknya, bahwa kondisi mommy brain ataupun pregnancy brain ini adalah kondisi medis yang memang benar-benar ada penelitiannya, walaupun penelitiannya ini harus diteliti lebih lanjut ataupun lebih mendalam lagi. Yang Mama Lita temukan bahwa dalam kondisi kehamilan seorang wanita itu kan fisik dan juga hormonnya berubah ya. Jadi secara fisik dia juga berubah, hormonnya juga berubah. Dan ternyata dalam penelitian itu mengatakan bahwa kondisi otak seorang perempuan yang mengalami kehamilan dan juga menyusui dan melahirkan itu juga berbeda. Walaupun berbedanya apa, ini tidak dijelaskan secara detail. Cuman dalam penelitian itu dikatakan bahwa ada kemungkinan mommy brain ini memang benar-benar ada karena kondisi otak perempuan yang berubah secara kimiawisnya berubah gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Nah, apakah ada ibu-ibu yang mengalaminya di sini ya, mudah lupa? Dan biasanya nih kondisi mommy brain ataupun pregnancy brain, baby brain, apapun istilahnya itu ya, yang menggambarkan lemotnya atau mudah lupanya seorang ibu yang hamil dan melahirkan, itu disadari sendiri oleh ibu itu sendiri. Jadi misalnya kayak lupa naruh kunci di mana, terus ngangetin sayur sampai gosong, lupa janjian. Dan Mama Lita tuh sempet tanya-tanya sama teman-teman Mama Lita yang kerja gitu ya, yang dia wanita karir gitu, wanita karir yang kerja juga gitu di sebuah instansi. Itu dia merasakan banget mommy brain ini. Jadi dia itu biasanya tuh teliti banget gitu kalau ngerjain tugasnya tuh dia teliti banget, dan dia itu merasakan bahwa kok aku setelah melahirkan, setelah hamil, setelah menyusui dan punya anak, kok aku jadi kayak mudah lupa gitu ya kalau nggak aku catat gitu. Nah, apakah mom di sini juga banyak yang mengalaminya? Nah, aku punya beberapa tips nih untuk kalian supaya bisa mengurangi dampak ataupun mommy brain ini sendiri ya. Yang pertama, kalian harus istirahat cukup, tidur cukup, istirahat cukup. Yang kedua, rutin olahraga. Dan yang ketiga, makan sehat. Yang keempat, meditasi. Nah, itu adalah beberapa tips untuk mengurangi mommy brain. Padahal itu semua itu adalah tips-tips tadi, itu adalah tips gaya hidup sehat ya sebenarnya. Asal badan kita sehat, mommy brain ini nggak mengganggu yang lupanya itu nggak yang lupa yang hal-hal penting banget gitu, yang krusial gitu, enggak. Dia lupanya biasanya hal-hal yang kecil-kecil yang remeh. Nah, itu sebenarnya ada penelitian lanjutannya. Jadi penelitian lanjutannya itu menyebutkan bahwa
mommy brain ini sebenarnya walaupun kondisi yang enggak menyenangkan, tapi bermanfaat bagi ibu dan bayi karena otak ibu ini akan lebih detail untuk lebih mengurusi kepentingan bayi dan anaknya gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu ya yang punya baby itu bisa lebih ngerti kebutuhan anaknya. Misalnya kayak, oh kayaknya anaknya haus nih, oh kayaknya anaknya mau pipis nih, atau oh ini kayaknya perutnya sakit. Nah itu tuh bisa lebih ngerti karena ternyata mommy brain itu manfaatnya bisa lebih bonding ibu ke anaknya gitu ya. Nah itu tadi ada beberapa tips untuk mengurangi mommy brain, dan kalau kalian mempunyai banyak kegiatan gitu ya, misalnya kayak kalian walaupun ibu rumah tangga tapi punya bisnis misalnya kayak online shop atau punya beberapa bisnis di luar atau lagi janjian sama orang, nah itu supaya lebih mudah itu setiap hari kita planning apa aja yang mau kita kerjakan gitu. Jadi membuat daftar kegiatan apa ataupun janjian sama siapa gitu supaya mengurangi kelupaan kita ini. Dan misalnya lagi masak ataupun ngangetin sayur tiba-tiba anaknya pengen nenen gitu ya, pakai timer gitu bisa gitu ya. Nah itu aja yang mau Mama Lita bahas kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.